Selamat datang di kelas politik luar negeri Amerika Serikat. Kita memasuki minggu yang ketiga dengan tema besar yaitu karakter, proses, dan juga faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan di Amerika Serikat. Dan slide minggu ini saya beri judul proses pembuatan kebijakan di Amerika Serikat. Apa saja yang akan kita bahas di minggu ketiga ini itu adalah meliputi, nanti kita akan bahas tentang pembuatan kebijakan, teorinya seperti apa. Kemudian ada yang namanya kongres di sana. Apa sih tugas dan fungsi kongres begitu ya dalam pembuatan kebijakan di Amerika Serikat. Kemudian kita juga akan melihat karakteristik yang mewarnai pembuatan kebijakan di Amerika Serikat. Kemudian kita akan juga melihat sedikit tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di minggu kelima, gitu ya. Kita mulai saja pembelajaran untuk minggu ketiga ini di slide yang pertama. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai teori pembuatan kebijakan. Teori pembuatan kebijakan ini menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan atau decision making process merupakan salah satu unsur yang paling dasar dalam sistem politik. Ya, jadi kalau kita berpolitik pasti akan ada keputusan-keputusan yang akan dibuat, baik itu oleh pemerintah, baik itu oleh legislator atau partai politik. Nah, setiap keputusan itu pasti akan ada prosesnya. Kita sebenarnya teman-teman sudah belajar ini dari awal semester, ya, dari teman-teman awal semester di pengantar ilmu politik. Jadi sama semua gitu ya, proses pembuatan kebijakan di mana di sana ada input, kemudian ada proses di sana, kemudian nanti ada output, kemudian bagaimana ada reaksi dari masyarakat. Nah, itu yang membuat pembuatan kebijakan, ya. Dan juga dijelaskan di sini sama halnya dengan sistem yang lain, dalam sistem politik menunjukkan suatu hubungan yang berkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain dan juga ini saling mempengaruhi. Nah, ini dikutip dari Easton, bukunya tahun 1984. Kemudian selanjutnya pada teori pengambil keputusan juga menganalisis ya tentang beberapa indikator yang penting, antara lain legislator atau orang-orang yang berada di legislasi, kemudian the decision behavior of voters. Ini adalah masyarakat, bagaimana masyarakat itu memiliki kecenderungan politik tertentu ya terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan. Nah, kemudian di sini ada juga disebutkan executive officials. Executive officials di sini adalah birokrat. Para birokrat termasuk juga presiden itu masuk ke dalam sini. Kemudian di sini ada yang namanya leaders of interest groups atau para pemimpin dari kelompok-kelompok kepentingan, and other actor in the political arena and politicians. Nah, di sini juga disebutkan ada aktor-aktor lain yang terlibat dalam politik, kemudian juga ada politikus. Nah, itu semua saling berkaitan, semua saling mempengaruhi, semua saling bersinggungan ya dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk juga proses pembuatan kebijakan di Amerika Serikat. Di sini tadi sudah dijelaskan ada beberapa aktor ya dalam pemerintahan di Amerika Serikat. Seperti yang sudah minggu lalu sempat disinggung, jadi pembuatan kebijakan itu ada di 3 kamar ini. Ya, 3 kamar ini, 3 lembaga ini. Jadi sudah diatur oleh Konstitusi Amerika Serikat bahwa di sana ada yang namanya legislatif, badan legislatif yang direpresentasikan oleh Kongres. Kemudian ada badan eksekutif, di situ ada presiden, wakil presiden dan kabinetnya, dan juga birokrasi. Nah, kemudian di situ ada juga lembaga yudisial atau Supreme Court. Nah, mereka ini saling berinteraksi.
ya, berinteraksi dalam pembuatan kebijakan di Amerika Serikat, baik domestik maupun juga kebijakan luar negeri. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah dua lembaga yang ada di kiri, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Apakah judicial tidak ada andilnya dalam proses pembuatan kebijakan? Ada. Ya, ada, tapi dia bukan center, dia bukan pusat dari pembuatan kebijakan politik yang ada di Amerika Serikat. Kalau untuk urusan politik luar negeri misalkan, Supreme Court itu hanya akan mengurusi perjanjian-perjanjian internasional yang sudah disepakati dan juga diratifikasi oleh badan eksekutif dan juga legislatif, itu diterjemahkan ke dalam hukum nasional. Nah, itu yang dilakukan oleh Supreme Court. Dan juga apabila ada sengketa-sengketa politik antara legislatif maupun eksekutif, Supreme Court lah yang akan menjadi penengah di situ. Jadi bukan dia tidak ada di dalam lingkaran dalam pembuatan kebijakan di Amerika Serikat, domestik ataupun internasional. Gitu. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah ini. Nah, mereka berkantor di Capitol Hill, yaitu nama kantornya. Nah, ini adalah Kongres. Siapa sih Kongres? Ya, siapa sih Kongres? Kongres itu adalah terdiri dari House of Representative dan juga Senat. Jadi ini adalah lembaga legislatif yang ada di Amerika Serikat. Mereka menganut bicameral atau dua kamar. Yang pertama adalah House of Representative, kemudian yang kedua adalah Senat. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak mirip, tapi kita bisa compare sedikit gitu ya, bahwa badan legislatif di Indonesia itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang kedua itu adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, gitu ya. Nah, mirip dengan hampir mirip, saya tidak bisa bilang mirip karena ada banyak perbedaannya juga, di mana House of Representative itu memiliki kursi yang paling banyak, sedangkan Senat itu lebih sedikit. Jadi jumlah dari anggota Kongres itu keseluruhan itu ada 535 kursi. Ya, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah House of Representative. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa House of Representative itu terdiri dari 435 kursi perwakilan. Ya. Jadi ada 435 kursi perwakilan. Dari mana dapatnya? Gitu ya. Dari mana dapatnya? Ini adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan jumlah penduduk di setiap negara bagian, berdasarkan asas proporsionalitas. Artinya apa? Artinya apabila ada negara bagian yang memiliki jumlah penduduk banyak, maka jumlah dari perwakilan House of Representative itu akan banyak juga. Jadi misalkan itu adalah negara bagian California. Nah, California, New York, Florida, Texas itu adalah negara-negara bagian yang memiliki penduduk banyak. Sehingga mereka juga memiliki perwakilan yang lebih banyak gitu ya, lebih banyak ada di House of Representative. Sedangkan negara-negara bagian seperti misalkan Wisconsin, kemudian Utah sih masih agak banyak gitu ya, tapi kayak seperti Wisconsin, kemudian Maryland itu penduduknya sedikit, mereka punya representatif juga sedikit ya. Ada yang bilang itu tidak adil gitu. Itu nggak adil kok, bisa California lebih banyak. Well, distrik yang ada di California juga banyak. Sehingga mereka juga harus merepresentasikan orang-orang
yang ada di tiap distrik tersebut. Begitu. Jadi ibaratnya adalah lebih susah mengelola negara bagian yang punya jumlah banyak dibandingkan negara bagian yang punya jumlah warga sedikit. Sehingga ketika warga banyak, otomatis juga perwakilan juga banyak untuk merepresentasikan warga-warga negara bagian tersebut, gitu ya, untuk mengelola aspirasi warga negara bagian tersebut. Jadi seperti itu. Jadi terdiri dari 435 kursi dan setiap negara bagian itu punya proporsi yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk di negara bagian tersebut. Dan ini bisa berubah gitu ya, bisa berubah per 10 tahun setelah hasil sensus itu dikeluarkan. Jadi misalkan sekarang itu California punya 53 kursi di House of Representatives, belum tentu nanti di tahun ini, sebenarnya tahun 2020 begitu ya, karena sensus yang terakhir itu ada di 2010. Di tahun 2020 ini atau 2021 nanti hasilnya akan diketahui gitu ya, akan sama, belum tentu ya, karena yang namanya penduduk itu pasti ada yang namanya pertambahan ataupun pengurangan. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa perwakilan House atau jadi kalau singkatan dari House of Representatives itu biasa dipanggil House. Ya, perwakilan House itu dipilih langsung oleh rakyat melalui midterm election dan menjabat selama 2 tahun. Nah, kita akan nanti belajar minggu depan itu tentang election gitu ya, general election, tapi akan disinggung sedikit tentang midterm. Jadi midterm election, general election itu dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Itu untuk memilih presiden. Tapi untuk memilih anggota dari House of Representatives itu adalah setiap 2 tahun. Jadi selama satu periode pemerintahan presiden gitu ya, itu ada 2 kali pemilihan House ya, 2 kali pemilihan anggota House. Ada yang baru nanti gitu ya, dari bisa saja dalam satu periode presiden ada anggota House yang baru, ada juga yang tetap sama, atau ada yang sudah tidak terpilih lagi. Ya, jadi bersamaan seperti sekarang ini tahun 2020, nanti berikutnya itu ada tahun 2022 kembali ada pemilu. Midterm election itu juga berfungsi untuk menentukan partai politik mana yang nanti akan dominan di dalam Kongres ataupun di House of Representatives. Jadi bisa saja ketika presiden itu terpilih, partai dominan atau partai mayoritas yang ada di House of Representatives itu sama dengan presiden yang sedang menjabat. Contohnya adalah ketika Presiden Donald Trump itu menjabat gitu ya, menjabat, mayoritas dari House of Representatives itu adalah Partai Republik itu pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 itu midterm election dimenangkan oleh Partai Demokrat, sehingga mayoritas anggota dari House of Representatives itu adalah Demokrat. Dan ini juga yang membuat dinamika politik yang ada di Amerika Serikat. Kongres dan juga terutama House of Representatives sangat terlihat berseberangan ya dengan presiden, di mana Trump itu adalah seorang Republik, sedangkan mayoritas House itu diisi oleh Partai Demokrat. Jadi seperti itu. Nah, kita melihat sekarang apa saja gitu ya wewenang yang dimiliki oleh oleh House of Representatives. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan. Di sini saya sebut bills to law. Itu maksudnya apa? Jadi
bills itu adalah rancangan undang-undang atau yang kita sebut sebagai RUU. Sedangkan law itu adalah undang-undang yang sudah disahkan oleh Kongres dan juga disetujui oleh Presiden. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pembuatan kebijakannya. Nah, wewenang yang kedua itu adalah bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Jadi untuk budgeting, budgeting program-program eksekutif, program-program birokrat dari kementerian-kementerian, kemudian program-program yang lain gitu ya, yang ada di politik Amerika Serikat, yang megang kendali itu adalah House of Representative. Kemudian yang ketiga ini adalah mereka berhak untuk mengajukan impeachment terhadap presiden. Impeachment ini adalah pemakzulan. Jadi mereka bukan proses pemakzulan ini maksudnya bukan langsung mereka melengsarkan presiden, tidak gitu ya, tapi mereka mengajukan bahwa presiden layak untuk dimakzulkan, dan ini sudah terjadi di periode pemerintahan Trump, di mana Kongres, di mana House of Representative yang dipimpin oleh Demokrat dan juga didominasi oleh Partai Demokrat itu mengajukan impeachment terhadap Presiden Trump. Hanya saja nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya bahwa Senat menolak pengajuan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Trump, sehingga Trump masih menjabat sampai sekarang, di mana sekarang ini adalah akhir periode dari kepemimpinan Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Oke, baik. Itu tadi adalah penjelasan tentang House of Representative. Kita sekarang menuju Senat. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Kongres itu memiliki 2 kamar. Yang pertama itu adalah House of Representative, yang kedua adalah Senat. Senat ini terdiri dari 100 perwakilan. Ya, jadi Senat itu fix 100. Kemudian dipilih dari mana? Dipilih dari setiap negara bagian itu memiliki jatah 2 kursi. Tidak tergantung dari besar kecilnya jumlah penduduk di tiap negara bagian. Jadi mau dia California, mau dia Wisconsin, mau dia Washington, mau dia Delaware gitu, sedikit banyak anggota Senat akan tetap 2. Jadi disinilah untuk mengimbangi kekuatan dari negara-negara bagian yang memiliki warga yang banyak gitu ya. Negara bagian yang dengan warga sedikit pun juga sama. Jadi ini ada perimbangan kekuatan, bisa dibilang seperti itu. Perimbangan kekuatan di mana negara-negara yang memiliki warga sedikit itu juga memiliki kekuatan yang sama dengan negara bagian yang punya warga banyak. Dan mereka anggota Senat itu lebih sering disebut sebagai senator. Ya. Kemudian, di dalam midterm election itu juga memilih anggota Senat, tapi hanya sepertiga. Jadi sepertiga dari jumlah Senat ini dipilih langsung pada midterm election dengan masa jabatan 2 tahun. Oh ya, saya lupa. Tadi kan House of Representative itu 2 tahun gitu ya. Setiap masa jabatannya adalah 2 tahun. Tetapi tidak ada batasan berapa kali dia dipilih. Selama masyarakat masih percaya, selama masyarakat masih mau memilih anggota House tersebut sebagai representasi mereka di parlemen, mereka akan terus menjabat. Ya, jadi ini tergantung dari kepercayaan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk vote memberikan suara kepada politikus tersebut. Tetapi jumlah atau masa jabatan Senat itu adalah 6 tahun dengan batasan hanya boleh 2 kali periode.
Jadi totalnya boleh sampai 12 tahun menjabat sebagai senator. Dan itu dianggap sudah cukup lama untuk berada di parlemen gitu ya, di dalam senat. Nah, biasanya orang-orang yang ada di senat gitu ya, atau yang disebut senator ini adalah jalan untuk meniti karir menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi sebagian besar presiden Amerika Serikat awal karir politiknya itu pasti adalah senator. George W. Bush, Bill Clinton itu adalah dulunya senator, Obama itu juga senator, Trump dia bukan senator gitu ya. Kemudian kita bisa bilang juga kandidat presiden Amerika Serikat sebelum ini Hillary Clinton, dia juga adalah senator. Kemudian juga ada kandidat presiden yang sekarang yang menjadi kompetitornya Trump, Joe Biden. Beliau juga adalah senator begitu. Jadi senator itu membuka jalan untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Banyak yang bilang bahwa senat itu adalah sekolah kepresidenan gitu ya. Jadi memang banyak senator yang akhirnya mencalonkan diri begitu menjadi presiden Amerika Serikat. Nah, wewenang gitu ya, wewenang dari senat ini adalah sama dengan sama dengan House. Dia juga pembuatan kebijakan bills to law, jadi dari RUU menjadi undang-undang. Kemudian Senat juga memiliki wewenang untuk melaksanakan proses peradilan terhadap presiden yang dimakzulkan oleh House. Jadi proses pemakzulan itu adalah diajukan oleh House of Representative, kemudian Senat itu bertugas menjadi tempat persidangan atau peradilan bagi presiden yang dimakzulkan. Di sana ada proses di mana ditampilkan bukti-bukti, kemudian keputusan. Nah, apabila dianggap oleh Senat itu bukti atau hal yang diajukan oleh House itu tidak layak gitu ya. Jadi Senat punya hak untuk membatalkan pemakzulan dari presiden, dan itu yang dilakukan oleh Senat di tahun 2019 kemarin ya, tentang pemakzulan presiden Trump. Nah, ini juga pemakzulan ini juga adalah bisa dibilang keputusan politis, karena yang mengajukan itu adalah House, di mana House itu diduduki atau dikuasai oleh Demokrat, sedangkan Senat itu dikuasai oleh Republik. Kemungkinan besar dan memang sudah terbukti bahwa pemakzulan pasti akan gagal, karena itu tadi memang bisa diajukan oleh House, tapi kita lihat dulu Senat itu dikuasai oleh Republik. Jadi sudah dari awal kemungkinan besar pemakzulan itu pasti akan gagal ya, dan itu terbukti. Nah, kemudian Senat itu juga berwenang untuk mengesahkan perjanjian internasional. Jadi mengesahkan ini meratifikasi perjanjian internasional. Yang menandatangani kemudian yang melakukan penjajakan itu adalah dari lembaga eksekutif, yaitu presiden. Tetapi kemudian presiden ataupun wakil dan juga Kementerian Luar Negeri. Tapi yang nanti meratifikasi itu adalah Senat. Kemudian Senat juga berwenang untuk melantik duta besar, menteri, dan juga hakim dari Supreme Court dan juga pejabat publik lainnya. Jadi memang mereka punya hak dan juga wewenang untuk itu. Duta besar, menteri itu memang diajukan oleh presiden, tetapi yang mensahkan dan juga melantik itu adalah Senat. Oke, jadi seperti itu. Nah, pembuatan kebijakannya bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi ada yang namanya di sini US legislative process. Jadi di sini yang pertama itu adalah masukan. Ya, jadi ada masukan dari masyarakat,
dari kelompok kepentingan ataupun bisa juga dari badan eksekutif untuk membuat suatu rancangan undang-undang. Jadi diajukan dulu. Kalau dulu itu para konstituen atau orang-orang yang memang memilih perwakilannya, apakah itu anggota House atau senator, mereka bisa menulis surat. Mereka bisa menulis surat kepada perwakilan mereka tentang isu-isu yang menjadi concernnya, menjadi perhatian dari konstituen ini. Atau sekarang banyak cara, ya, bisa lewat email elektronik atau website resmi dari senator tersebut atau surat, itu masih bisa. Ya, jadi it start with an idea. Jadi dimulai dari sebuah ide gagasan, gitu ya, ide atau gagasan yang bisa berasal dari mana saja. Nah, macam-macam, bisa di Senat dulu, kemudian berakhir di House of Representative, atau sebaliknya, bisa dari House dulu, kemudian nanti berakhir di Senat, tergantung isu. Ya, kalau isu keuangan itu pasti akan jatuhnya ke House dulu, baru kemudian nanti setelah disetujui di House, baru dibawa ke Senat. Jadi di sini sudah ada begitu ya. Jadi a bill yang pertama itu adalah a bill is introduced by a member of Senate. Kalau itu di Senat. Kemudian kalau yang di sebelah kanan itu dari member of the House. Kalau disetujui, kemudian mereka rapat, sidang gitu ya. Kalau setujui bagaimana, lanjut, kalau tidak ya sudah dibuang gitu ya. Karena memang banyak sekali gagasan tersebut itu akhirnya tidak disetujui gitu ya, dan banyak juga yang tidak dibahas lebih lanjut. Jadi memang proses pembuatan kebijakan dari ide menjadi rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang itu adalah proses yang cukup rumit dan juga lama gitu. Nah, kemudian apabila sudah disetujui oleh kedua belah pihak antara House dan juga Senat, undang-undang tidak langsung menjadi undang-undang. Ya, jadi di sini akan diserahkan kepada presiden. Diserahkan kepada presiden untuk disahkan. Nah, di sini adalah check and balance antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Dan presiden itu memiliki hak veto. Presiden memiliki hak veto untuk menolak undang-undang yang sudah dirancang, yang sudah dibuat oleh Kongres. Ya. Di sini presiden diberikan waktu 10 hari oleh Kongres untuk mensahkan. Apabila dalam 10 hari itu tidak ditandatangani, undang-undang tersebut otomatis akan langsung menjadi sebuah undang-undang. Ya, tanpa harus ditandatangani. Tapi presiden juga punya hak untuk memveto, untuk menolak rancangan undang-undang tersebut. Dan apabila presiden itu memveto, itu dikembalikan lagi ke Kongres. Ya, tidak langsung akan menjadi tidak langsung akan dibuang gitu ya rancangan undang-undangnya. Tetapi di Kongres kembali untuk voting. Nah, apabila 2/3 dari anggota Kongres, 2/3 atau lebih dari anggota Kongres menyetujui rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, walaupun setelah diveto, dia akan tetap menjadi undang-undang yang resmi dan berlaku. Ya, jadi ini adalah seperti TikTok, bukan TikTok ini ya aplikasi ya, tapi TikTok. Nah, TikTok antara lembaga eksekutif dan juga legislatif, check and balance. Apabila ada sesuatu yang dianggap melanggar atau merugikan gitu, presiden bisa memveto. Tapi kemudian apabila dianggap veto itu semena-mena atau veto itu tidak tepat, Kongres bisa mereview kembali tentang undang-undang tersebut. Ya, jadi ini adalah prosesnya. Dimulai tadi dari yang awal adalah it start with an idea, digodok di House dan juga di Senat, kemudian dilanjutkan lagi ke White House atau kepada presiden gitu ya, dan presiden bisa memveto ataupun menyetujui begitu. Dan apabila diveto itu kembali lagi ke Kongres, dan Kongres akan membuat voting
di mana apabila 2/3 atau lebih anggota Kongres setuju dengan undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut akan lanjut berlaku walaupun sudah pernah diveto oleh presiden gitu. Nah, selanjutnya ada karakteristik dalam pembuatan kebijakan yang ada di Amerika Serikat, yaitu disebut sebagai Iron Triangle atau segitiga besi pembuatan kebijakan Amerika Serikat, gitu ya. Nah, di sini ada 3 tokoh atau 3 aktor. 3 aktor yang terlibat di dalam Iron Triangle. Yang pertama itu adalah Kongres, yang kedua adalah birokrasi. Birokrasi ini bisa termasuk presiden, itu termasuk birokrasi, kemudian kementerian-kementerian, kantor-kantor pemerintah itu juga termasuk dari birokrasi, dan juga ada yang di sini disebut interest group. Nah, ini ada hubungan-hubungan gitu ya, panah-panah yang menghubungkan antara 3 aktor ini. Itu adalah hubungan yang terjadi antara misalkan interest group dengan Kongres. Nah, interest group ini punya support gitu ya. Dia bisa memberikan support terhadap Kongres. Bisa dalam bentuk dana, bisa juga dalam bentuk voter. Kan interest group itu pasti punya anggota gitu ya. Jadi apabila si anggota atau calon kandidat anggota Kongres itu mau maju dan mau membawa agenda-agenda dari interest group ini gitu, itu bisa saja mereka memberikan yang namanya electoral support atau dukungan elektoral. Nah, kemudian Kongres sebagai balasannya kepada interest group, mereka akan membuat yang namanya friendly legislation and oversight. Maksudnya apa? Mereka akan membuat program-program atau undang-undang yang mendukung kebijakan atau mendukung kepentingan dari si interest group yang dia yang dia ajak kerjasama, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita lihat sekarang di sini ada yang namanya hubungan antara Kongres dan juga birokrasi. Di sini Kongres, karena tadi House of Representatives mereka memegang yang namanya budget begitu. Mereka punya kontrol terhadap funding atau pembiayaan gitu ya, pembiayaan dan juga political support terhadap birokrasi. Tadi saya sempat bilang bahwa anggota Kongres anggota Kongres itu bisa sebagian besar atau bisa mayoritas dari satu partai tertentu. Nah, akan sangat menguntungkan apabila legislatif itu sama dengan eksekutifnya, asalnya, gitu ya. Jadi akan sangat menguntungkan apabila misalkan presidennya dari Partai Republik, kemudian mayoritas anggota Kongres, baik House ataupun Senat, itu juga dari Republik. Sehingga funding, gitu ya, pembiayaan program pemerintah dan juga dukungan politik itu akan sangat gampang diberikan oleh Kongres kepada birokrasi. Nah, kemudian timbal baliknya adalah di sini dibilang policy choices and execution. Jadi mereka akan mengerjakan, bisa bilang gitu. Birokrat akan melaksanakan program-program yang dianggap penting oleh Kongres juga, gitu ya. Jadi yang lebih disenangi oleh Kongres itu mereka akan bisa dibilang dikerjakan lebih dulu lah, seperti itu. Nah, kita lihat juga di sini ada yang namanya hubungan antara birokrasi dengan interest group gitu. Interest group itu membuat yang namanya congressional support via lobby gitu ya. Jadi ada lobby-lobby yang dilakukan oleh interest group gitu ya. Interest group ini bisa macam-macam. Nanti kita akan bahas di pertemuan kelima gitu ya. Interest group ini bisa macam-macam, bisa dari pengusaha, bisa dari serikat pekerja, atau bisa dari kelompok-kelompok sosial religius gitu ya. Itu juga sangat kuat
ini ya, kekuatan lobbynya gitu kepada birokrasi gitu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh birokrasi, uh, ada juga regulasi-regulasi yang bisa dibilang cukup longgar gitu ya, cukup longgar terhadap interest group yang memberikan support kepada birokrasi gitu. Jadi ini hubungan yang bisa dibilang menjadi karakteristik proses pembuatan kebijakan yang ada di Amerika Serikat gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa logika utama dari Iron Triangle adalah bahwa suatu kebijakan luar negeri memiliki korelasi yang konsisten dengan para legislator atau parlemen agar nantinya mendapat dukungan legislasi, dan sebaliknya parlemen memiliki satu kepentingan agar dipilih kembali. Kemudian dan dari pihak pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari kelompok kepentingan dan parlemen agar nantinya program kerja yang akan dilaksanakan akan mendapat dukungan berupa teknologi dan juga anggaran. Jadi ini saling mendukung antar aktor-aktor tersebut. Jadi itu adalah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh politik di Amerika Serikat, di mana dalam pembuatan kebijakan aktor yang kuat di situ bukan hanya presiden, bukan hanya kongres, tapi di situ juga ada yang namanya kelompok kepentingan. Begitu. Oke, nah kalau kebijakan luar negeri ini juga saya akan cuma singgung sedikit saja gitu ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang Kongres, kita sudah membahas tentang House of Representative dan juga Senat. Presiden ngapain sih gitu kan dalam pembuatan kebijakan? Nah, presiden itu diberikan gitu ya, diberikan porsi yang cukup besar dalam pembuatan kebijakan. Presiden bisa membuat kebijakan domestik maupun internasional, sedangkan Kongres itu dia hanya berperan sedikit saja. Nanti kita akan lihat ada fungsinya dalam kebijakan luar negeri, tapi tidak terlalu banyak. Nanti kita akan bahas di pertemuan kelima, gitu ya. Tapi untuk kebijakan luar negeri di sini center dari semuanya gitu, atau pusat dari kebijakan luar negeri itu ada di tangan presiden. Jadi di lingkaran paling dalam gitu ya, kita lihat di situ ada yang namanya presiden, kemudian ada presidential advisor atau penasehat presiden, juga political appointees. Di sini political appointees ini adalah seperti politikus-politikus yang ditunjuk begitu ya oleh presiden. Kemudian political appointees dan juga presidential advisories ini kalau dalam birokrasi bisa dibilang untuk kebijakan luar negeri di situ ada yang namanya Department of State, atau yang di bahasa Indonesianya adalah Kementerian Luar Negeri, dan juga Department of Defense, Kementerian Pertahanan. Ya, jadi itu adalah di lingkaran paling dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Kemudian di lingkaran kedua itu ada executive branch. Ini adalah kementerian-kementerian lain di luar Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Kementerian Defense. Departments of Agencies gitu. Di situ ada CIA, kemudian yang lain-lain gitu agensinya gitu ya. Nah, kemudian di lingkaran terluar itu ada Kongres gitu ya, ada interest groups dan juga political opinion and mass media. Nah, jadi ini adalah bisa dibilang aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dan akan lebih jelas lagi nanti akan saya jelaskan di pertemuan kelima. Begitu. Oke, nah demikian penjelasan saya untuk minggu ketiga tentang proses pembuatan kebijakan yang ada di Amerika Serikat. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi lanjut, bisa teman-teman langsung untuk diskusi di Edlink. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.